Pernah nggak sih kalian ngerasa murai batu kalian udah tampil maksimal di rumah, tapi pas dibawa ke gantangan malah loyo, atau malah terlalu galak sampai nabrak jeruji? Banyak yang bilang itu masalah mental, tapi jujur aja, seringkali masalahnya ada di piring makan mereka, alias settingan extra fooding. Salah satu yang paling krusial tapi sering disepelekan adalah takaran kroto. Kroto ini ibarat bahan bakar jet buat murai batu kita. Kalau kurang, mesin nggak akan ngangkat, tapi kalau kebanyakan, mesinnya bisa overheat. Di video kali ini, kita bakal kupas tuntas rahasia para juara nasional dalam menentukan takaran kroto yang paling pas, mulai dari H3 sampai hari perlombaan. Biar burung kalian tampil sujud, bongkar isian, dan yang pasti stabil dari awal sampai akhir sesi. Halo Kicau Mania di seluruh Nusantara. Selamat datang kembali di channel Cinta Kicau Mania, tempat kita berbagi ilmu dan hobi seputar burung berkicau. Senang sekali rasanya bisa menyapa kalian lagi dalam keadaan sehat. Topik kita hari ini sangat dalam dan teknis, karena banyak banget pertanyaan yang masuk ke meja redaksi soal takaran kroto. Memang, kroto itu primadona bagi murai batu, karena kandungan proteinnya yang sangat tinggi dan efeknya yang instan ke metabolisme burung. Tapi ingat, setiap burung itu unik. Jadi hari ini saya nggak cuma kasih resep angka, tapi juga logika di balik pemberian kroto itu sendiri, supaya kalian bisa menyesuaikan dengan karakter jagoan kalian masing-masing di rumah. Sebelum masuk ke angka, kita harus paham dulu, kenapa kroto itu penting banget buat persiapan lomba. Kroto mengandung asam amino esensial yang sangat dibutuhkan untuk membentuk stamina dan energi ledak. Saat lomba, murai batu dituntut untuk berteriak lantang dan bergerak aktif selama 15-20 menit tanpa henti. Tanpa asupan protein yang cukup dari kroto, burung akan cepat lelah atau malah nggak mau keluar materinya. Namun, kroto juga punya sifat panas. Kalau kita asal kasih dalam jumlah banyak tanpa perhitungan, yang ada burung malah jadi overbirahi atau emosinya meledak nggak terkontrol. Jadi kuncinya adalah timing dan volume, yang akan kita bahas detail di segmen-segmen selanjutnya. Kita mulai hitung mundur dari H3 sebelum lomba. Pada tahap ini, kita sebenarnya baru mulai membangun pondasi energi. Biasanya, saya menyarankan untuk memberikan 1 sendok teh kroto bersih di pagi hari setelah burung diembunkan dan dimandikan. Tujuannya bukan untuk bikin burung langsung gajor, tapi untuk mengisi cadangan nutrisi dalam tubuhnya. Di H3 ini, biarkan burung tetap dalam kondisi tenang dan dikerodong lebih banyak. Jangan biarkan dia melihat lawan dulu. Tekam 1 sendok teh ini sudah cukup untuk memberikan sinyal ke tubuh burung bahwa ada asupan ekstra yang masuk, sehingga metabolisme mulai bekerja sedikit lebih cepat dari hari-harian biasanya. Masuk ke H2, tensi kita naikkan sedikit. Ini adalah masa krusial di mana kita mulai meningkatkan porsi kroto. Takaran yang ideal di H2 adalah 1 sendok makan penuh diberikan pada pagi hari. Kenapa harus 1 sendok makan? Karena kita butuh burung mulai merasa lebih on. Di hari ini, kalian mungkin akan melihat burung jadi lebih rajin ngeriwik atau sesekali bongkar isian di dalam kerodong. Itu pertanda bagus. Jangan lupa, kroto yang berikan harus benar-benar segar dan bersih dari semut hitam atau kotoran. Kebersihan kroto di H2 ini menentukan pencernaan burung di hari H nanti. Kalau krotonya basi, burung malah bisa mencret dan gagal tampil maksimal. Sekarang kita sampai di H-1, puncak dari pengisian energi. Di sini, banyak pemain senior yang memberikan kroto dengan porsi kenyang. Takarannya bisa mencapai 2 sendok makan yang diberikan secara bertahap, pagi dan siang. Di H-1 ini, burung biasanya sudah full kerodong dan istirahat total. Pemberian kroto yang banyak ini bertujuan agar cadangan glikogen dalam otot burung benar-benar penuh. Ibarat atlet maraton, H-1 adalah waktu untuk carbo loading. Tapi ingat, pantau terus kotorannya. Kalau kotorannya mulai agak cair, tapi burung terlihat lincah, itu normal karena efek protein tinggi. Tapi kalau burung terlihat lesu, segera hentikan pemberian dan berikan air minum yang segar. Pagi hari di hari perlombaan adalah saat penentuan. Jangan langsung kasih kroto banyak-banyak pas baru bangun. Berikan dulu porsi jangkrik harian seperti biasa. Nah, sekitar 2-3 jam sebelum berangkat ke lapangan, berikan 1 sendok teh kroto segar sebagai booster terakhir. Tujuannya adalah untuk menjaga suhu tubuh burung agar tetap hangat dan responsif. Di tahap ini, kita nggak mau burung kekenyangan yang bikin dia malas gerak, kita cuma mau dia merasa pedas dan siap tempur.
Perhatikan gerakan matanya. Kalau sudah terlihat tajam dan responsif terhadap suara sekitarnya, berarti takaran kroto kalian sudah bekerja dengan sempurna di sistem sarafnya. Namun saya harus ingatkan satu hal yang sangat penting. Jangan serakah dengan takaran kroto. Ada mitos kalau makin banyak kroto makin bagus, padahal itu salah besar. Kalau burung kalian dasarnya sudah punya birahi tinggi, pemberian kroto berlebih malah bisa jadi bumerang. Burung bisa jadi ngelowo atau mengembangkan sayap seperti burung hantu saat di lapangan, atau bahkan cuma loncat-loncat gak jelas karena terlalu emosi. Jadi, kalau kalian merasa burung kalian tipe yang mudah naik darah, kurangi takaran yang saya sebutkan tadi jadi setengahnya. Mengenali karakter burung sendiri adalah kunci paling utama dalam menerapkan settingan kroto ini. Bagi kalian yang bingung memilih produk fur atau vitamin burung biar cepat gacor dan fighter, silakan cek rekomendasi produk terbaik kami di kolom deskripsi video atau di tab toko pada channel ini. Memang, selain settingan pakan alami seperti kroto, dukungan nutrisi tambahan yang tepat bisa membantu menjaga kestabilan performa burung dalam jangka panjang. Produk-produk yang kami rekomendasikan sudah melalui proses kurasi dan banyak digunakan oleh para penghobi untuk menjaga kondisi fisik burung tetap prima, terutama saat cuaca sedang tidak menentu atau menjelang jadwal lomba yang padat. Jadi, jangan ragu untuk intip pilihannya sekarang juga ya. Kualitas kroto itu nomor 1, teman-teman. Jangan pernah kasih kroto yang sudah berbau asam atau warnanya sudah mulai kecoklatan. Kroto yang bagus adalah yang masih putih bersih, segar, dan kalau bisa yang masih ada semut-semut kecilnya, tapi sudah kita bersihkan. Kroto basi mengandung bakteri yang bisa merusak sistem pita suara murai batu. Bayangkan kalau pas lagi enak-enaknya main di lapangan, tiba-tiba suara burung kalian serak, cuma gara-gara makan kroto yang gak segar. Selalu beli kroto di pagi hari, saat baru datang dari pengepul untuk memastikan kalian dapat kualitas terbaik bagi sang jagoan. Cara membersihkan kroto juga ada seninya. Jangan pakai tangan kosong terlalu lama, karena suhu panas tubuh kita bisa bikin kroto cepat layu. Gunakan nampan plastik atau kertas, lalu tiup perlahan untuk membuang kotoran dan semut yang mati. Beberapa pemain senior bahkan menggunakan bantuan saringan tepung untuk memisahkan butiran kroto dari kotoran kecil. Pastikan juga tidak ada semut hitam besar yang ikut termakan, karena gigitan semut hitam pada lidah atau tenggorokan burung bisa bikin burung trauma dan malas bunyi. Kebersihan adalah bagian dari settingan juara, jadi jangan malas untuk telaten di bagian ini. Kalau kalian beli kroto sekaligus banyak untuk stok H-3 sampai hari H, penyimpanannya harus benar. Jangan simpan di freezer sampai beku, tapi cukup simpan di kulkas bagian bawah atau chiller. Bungkus dengan kertas koran atau wadah yang dialasi tisu untuk menyerap kelembaban. Kroto yang terlalu basah akan cepat busuk, sementara yang terlalu kering akan kehilangan nutrisinya. Idealnya, setiap kali mau kasih ke burung, ambil secukupnya dan diamkan dulu di suhu ruang sekitar 10 menit, supaya nggak terlalu dingin saat dimakan. Burung yang makan sesuatu yang terlalu dingin dari kulkas bisa kaget dan mengganggu metabolisme pencernaannya. Kita kembali ke karakter. Ada tipe murai batu yang gila kroto, tapi ada juga yang biasa saja. Kalian harus observasi. Caranya, coba kasih takaran standar, lalu lihat responsnya di lapangan. Kalau burung terlihat kurang power, tambahkan porsinya di lomba berikutnya. Kalau burung terlalu galak, kurangi. Ingat, settingan itu bukan harga mati, tapi sebuah eksperimen yang berkelanjutan. Jangan takut untuk mengubah takaran kalau memang hasilnya belum maksimal. Yang penting, catat setiap perubahan takaran dan hasil performanya di buku catatan kecil kalian, supaya kalian punya database pribadi untuk jagoan kalian tersebut. Satu tips penting, setelah burung makan kroto dalam porsi banyak, terutama di H-1, jangan langsung dijemur kencang. Seperti yang saya bilang tadi, kroto itu sifatnya panas. Kalau ditambah jemur matahari yang terik, burung bisa stres atau bahkan rontok bulu halus karena suhu tubuhnya naik drastis. Cukup diangin-anginkan saja di tempat yang sejuk. Biarkan proses pencernaan bekerja dengan tenang. Menjemur burung yang sudah full protein, sama saja dengan memanggangnya dari dalam. Jadi, pastikan sirkulasi udara di tempat penyimpanan burung tetap bagus dan suhunya stabil. Pas sampai di lapangan, lihat kondisi cuaca. Kalau cuaca mendung atau hujan, kalian bisa kasih tambahan sedikit kroto lagi, sekitar 1 sendok teh, buat jaga suhu tubuhnya. Tapi kalau cuaca panas terik, mending jangan dikasih kroto lagi. Cukup mainkan di porsi jangkrik atau ulat bumbung untuk meredam suhu tubuhnya. Banyak orang gagal karena kaku sama settingan rumah, padahal kondisi lapangan berubah. Jadi, kroto di lapangan itu sifatnya opsional, tergantung situasi dan kondisi burung saat itu. Selalu bawa stok kroto segar di dalam cooler box kecil saat berangkat lomba.
Setelah lomba selesai, apa yang harus dilakukan? Jangan langsung lanjut settingan kroto tinggi. Segera nolkan atau stop pemberian kroto selama 2-3 hari ke depan. Kembalikan burung ke settingan harian yang rendah protein untuk menormalkan kembali sistem metabolismenya. Ini penting untuk mencegah burung mengalami kegemukan atau penumpukan lemak di sekitar perut, yang bisa bikin burung jadi malas bunyi di kemudian hari. Masa pemulihan ini juga saatnya kita memberikan multivitamin agar kondisi fisiknya kembali fit setelah terkuras habis di arena gantangan. Banyak mitos beredar, misalnya kroto bisa bikin murai batu cepat mati kalau keseringan. Faktanya, yang bikin masalah bukan krotonya, tapi kebersihannya dan ketidakseimbangan nutrisi lain. Selama krotonya bersih dan porsinya tepat, kroto adalah suplemen terbaik. Mitos lain bilang kroto bikin burung ketagihan. Faktanya, burung memang suka makanan enak, tapi sebagai perawat, kitalah yang harus mengontrol porsinya. Jangan sampai burung menolak fur karena terlalu sering kita manjakan dengan kroto setiap hari tanpa jadwal yang jelas. Disiplin adalah kunci dari kesuksesan seorang kicau mania. Gimana kalau burung nggak suka kroto? Ada beberapa kasus murai batu yang memang nggak doyan kroto. Kalau jagoan kalian tipenya begini, jangan dipaksa. Kalian bisa ganti sumber proteinnya dengan ulat kandang atau meningkatkan porsi jangkrik yang diberikan vitamin lewat perutnya, gut loading. Tapi kalau burung sebenarnya doyan, tapi lagi malas makan, coba campur kroto dengan sedikit for halusnya, agar aromanya lebih menggoda. Intinya, kita harus kreatif dan nggak boleh menyerah cuma karena satu jenis extra fooding nggak cocok di satu burung. Jadi, kesimpulannya, takaran kroto yang pas untuk murai batu menjelang lomba adalah H3 1 sendok teh, H2 1 sendok makan, H1 2 sendok makan, dan hari H 1 sendok teh sebagai booster. Tapi ingat, semua angka ini harus kalian sesuaikan lagi dengan karakter birahi dan emosi burung masing-masing. Jangan lupa untuk selalu menggunakan kroto yang segar dan bersih. Settingan yang hebat bukan yang paling mahal atau paling banyak, tapi yang paling mengerti apa yang dibutuhkan oleh si burung untuk mengeluarkan performa terbaiknya di atas gantangan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Saya harap tips takaran kroto ini bisa bermanfaat dan membawa jagoan-jagoan kalian meraih podium 1 di lomba berikutnya. Jangan lupa untuk like kalau kalian suka video ini, share ke komunitas atau teman-teman sehobi kalian, dan subscribe biar nggak ketinggalan tips-tips mendalam lainnya seputar dunia burung berkicau. Kalau ada pertanyaan atau mau sharing pengalaman kalian soal settingan kroto, langsung aja tulis di kolom komentar ya, kita diskusi bareng di sana. Sampai jumpa di video selanjutnya, salam satu hobi, salam cinta kicau mania.